Kelvin Hendra. Bab tahun 1144 sampai tahun 1148. Waktu berlalu tanpa suara, perjalanan ini ternyata lebih jauh dari dugaan Kelvin sebelumnya. Mereka bergerak dengan pedang, dan kecepatan mereka jauh lebih tinggi daripada pesawat. Namun, setelah berangkat sekitar pukul 10 pagi hingga pukul 5 atau 6 sore, akhirnya Serena tiba-tiba berkata, "Kita sudah dekat. Ayo turun." Mereka bertiga segera turun dari langit. Tidak lama kemudian, Kelvin melihat sebuah lautan yang luas. Air lautnya sangat tenang dan luas. Dia tahu bahwa semua kekosongan ini adalah palsu. Seperti gunung yang tidak terhitung jumlahnya, di tempat yang tidak diketahui di depan sana, mungkin ada formasi taktis yang menjaganya. Seandainya mereka masuk dengan sembrono, mereka akan terbunuh oleh formasi tersebut. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Tanya Sekar. Aku harus mencari tempat masuk, kata Serena. Tepat pada saat itu, mata Kelvin sedikit bergerak. Dia melihat di kejauhan, ada dua kapal raksasa yang sedang bergerak perlahan di atas permukaan laut. Dua kapal itu adalah kapal kargo yang sangat besar dengan beberapa kontainer di atasnya. Apa itu? Tanya Kelvin. Serena melirik dan berkata, ini bisa menghemat waktuku untuk mencari koordinat. Kapal itu adalah kapal pengangkut barang. Mereka akan masuk ke pulau dan kita hanya perlu mengikutinya dari belakang. Mereka pasti akan melewati jalur yang aman. Kelvin mengangguk. Dia melayang ke atas, mengikuti di belakang dua kapal barang. Tidak lama kemudian, Kelvin melihat dua kapal kargo di depan, yang tiba-tiba saja menghilang di depan. Ini dia, kata Serena, lalu dia melesat dengan pedangnya dan berkata, mari kita bersiap-siap untuk masuk juga. Kelvin mengangguk. Ketiganya datang ke tepi formasi, lantas Serena berkata, di sini, kita tidak bisa terbang dengan pedang lagi. Kita akan melapisi kaki kita dengan energi spiritual dan berjalan di atas air. Sekar mengangguk. Karena dia sudah berada di pertengahan tingkat roh, maka ini bukanlah hal yang sulit. Ketiga orang itu menyimpan pedang terbang, lalu mereka masuk ke tempat di mana kapal kargo menghilang sebelumnya. Setelah berjalan kira-kira 10 menit, pemandangan di depan Kelvin dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Sebuah pulau muncul di depan mereka. Di kejauhan, terdapat sebuah pelabuhan besar yang dipenuhi dengan kontainer. Di belakang pelabuhan, ada banyak sekali bangunan. Bangunan-bangunan di kota ini cenderung pendek, tapi sebagian besar bangunannya cukup indah. Tidak banyak gedung-gedung tinggi di sana. Selain itu, populasinya tidak terlalu banyak dan begitu padat. Namun, seluruh kota tampak sangat modern. Serena berkata, tempat kita berada sekarang adalah satu-satunya jalur aman di pulau ini. Jadi, semua orang harus melewati tempat ini untuk keluar dan masuk pulau. Sekarang, kita harus pergi untuk mendaftarkan diri. Wajah Serena tertutup oleh cadar. Dia memegang sebuah pipa tembakau di tangannya. Orang-orang di pantai segera menemukan mereka bertiga, tapi sebagian besar tidak terlalu memperdulikannya. Yang jelas, ini bukan pertama kalinya mereka melihat kultivator asing yang datang ke tempat mereka. Orang-orang di kota ini, mereka semua tahu tentang identitas kultivator, kata Serena. Sebagian besar dari mereka juga melayani para kultivator itu. Padahal jumlah kultivator tidak terlalu banyak, tapi kenapa mereka memerlukan banyak orang, tanya Kelvin. Serena tersenyum dan berkata, ini harus ditanyakan pada Gama. Kelvin mengerutkan alisnya. Tidak lama kemudian, mereka tiba di pelabuhan. Baru saja masuk, seseorang yang mengenakan seragam segera mendekat dan berkata, ikuti kami untuk proses pendaftaran. Kelvin berbalik, melihat dua kapal kargo yang baru saja masuk. Di atas kapal kargo, beberapa orang mulai turun dari dek kapal. Sebagian besar dari mereka mengamati sekeliling dengan penasaran. Ada apa dengan orang-orang ini? Mereka sepertinya tidak tahu apa-apa. Tanya Kelvin sambil mengerutkan alisnya. Serena tertawa dingin dan berkata tenang. Tentu saja, mereka tidak tahu. Mereka direkrut melalui cabang-cabang keluarga besar yang ada di kota. Mereka dipekerjakan di tempat ini dengan kompensasi yang layak. Setelah berada di kota ini, ponsel mereka akan disita, sehingga mereka tidak bisa menghubungi keluarga mereka sampai mereka pulang kembali. Semua ini berkat kejeniusan Gama, kata Serena. Memangnya apa yang akan dipikirkan oleh orang-orang biasa jika mereka tahu ada kultivator di dunia ini? Kelvin berpikir sebentar, sebelum akhirnya berkata, mereka juga ingin menjadi kultivator. Serena mengangguk dan berkata, ya, kebanyakan yang tinggal di tempat ini ingin menjadi kultivator, tapi orang-orang yang tidak punya akar spiritual, tidak akan bisa menjadi kultivator seumur hidupnya, sehingga mereka tinggal di sini dan melayani para kultivator sampai mati. Bukankah itu berarti bahwa mereka akan terpisah dengan keluarganya seumur hidup? Tanya Sekar sambil mengerutkan alisnya. Kelvin berpikir sejenak dan berkata, bukankah ini seperti sebuah sekte jahat? Mereka tahu bahwa beberapa orang tidak akan pernah bisa menjadi kultivator seumur hidup. Setelah mendengar penjelasan Anda, saya selalu merasa ada sesuatu yang tidak normal tentang kota dan pulau ini. Sebenarnya, kondisinya lebih kejam dari yang kau bayangkan. Tunggu saja beberapa hari dan kau akan segera mengetahuinya. Kehidupan orang biasa di pulau ini tidak sebaik itu. Serena menghela nafas panjang dan berkata, itu salah satu alasan kenapa aku tidak mau tinggal di sini.
Apa kalian perlu membicarakan tentang keluarga Daryana? Saat Kelvin dan yang lainnya sedang mengobrol, orang yang memimpin mereka di depan tertawa dingin. Karena kalian sudah berada di sini, sebaiknya jaga ucapan kalian. Katakan hal-hal yang perlu dibicarakan, jika tidak perlu, sebaiknya tutup mulut kalian. Kelvin menatapnya sekali. Orang itu berbalik, lalu menatap Kelvin dan yang lainnya. Ketika dia melihat wajah cantik Sekar. Saat itu muncul keserakahan di matanya. Apa kau sedang berbicara dengan kami? Serena meliriknya dan berkata datar, sebaiknya kau jaga pandangan matamu. Kalau tidak, memangnya kenapa? Orang itu mencibir dingin. Kalian hanya beberapa orang asing, kan? Apa kalian tahu siapa aku? Aku berasal dari keluarga Wijaya. Kelvin meliriknya sekali. Orang ini tampaknya berada di tingkat 4 atau 5 pemurnian Ki. Dia tidak terlalu tua, tapi wajahnya tampak sombong. Kau berasal dari keluarga Wijaya. Serena maju satu langkah. Namun, tepat pada saat itu, tiba-tiba dia merasakan hembusan angin. Sebelum dia sempat meresponnya, tamparan Serena sudah lebih dulu mendarat di pipinya. Plak! Orang itu langsung terpental ke udara, menabrak kontainer di dekatnya, lalu tersungkur ke tanah. Melihat itu, semua orang menjadi kebingungan. Katakan pada Tom Wijaya, apa dia berani berkata seperti itu di depanku? Serena menatapnya sekilas dan berkata dengan tenang. Serena menatapnya dengan dingin. Siapa Serena? Ja adalah orang yang membuat Parlan tergila-gila di dunia ini. Ketika dia berhadapan dengan Kelvin dan yang lainnya, dia memang kelihatan sangat sopan dan mudah bergaul. Namun, dia tidak selalu bersikap seperti ini pada orang lain. Sebenarnya, karena Serena terkenal sebagai wanita paling cantik di dunia kultivasi, maka perangainya sehari-hari cenderung berlebihan. Dari sikap pengawalnya yang pertama kali bertemu dengan Kelvin, sebenarnya kita sudah bisa belajar tentang sesuatu. Orang yang baru saja ditampar kembali berdiri, lalu melihat Kelvin dan yang lainnya, tapi tidak berani bicara, sebelum akhirnya dia melarikan diri. Mungkin dia akan melapor, kata Serena. Ayo pergi. Terakhir kalinya, Anda sempat menggunakan mantra khusus pada saya dan mengubah penampilan saya. Kata Kelvin. Apa Anda bisa melakukannya lagi? Serena menggelengkan kepala dan berkata, di tempat ini, ada seseorang yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan. Mereka telah menguasai sebuah teknik visual yang memungkinkan mereka mengetahui berbagai macam ilusi. Jadi, kau hanya bisa menunjukkan wajah aslimu. Namun, jika kau ingin bersembunyi, maka kau bisa berpura-pura menjadi pelayan baruku. Kelvin merasa tergugah dan bertanya, apa maksudnya? Kalian hanya perlu mengendalikan kekuatan sendiri sampai di tingkat pemurnian Ki. Kemudian, aku akan berkata pada mereka bahwa kalian adalah pelayan bariku. Dengan begitu, mereka tidak akan memeriksa wajah kalian. Karena biasanya, mereka tidak akan memeriksa para pekerja. Kalian bisa mengarang nama masing-masing. Mungkin trik ini bisa berhasil. Kata Serena dengan penuh pertimbangan. Kelvin berkata dengan mata yang bersinar, mari kita coba. Kalau begitu, panggil saya Bagio. Kata Kelvin. Sekar berpikir sejenak, sebelum akhirnya berkata, kalau begitu, panggil saya Surti. Serena mengangguk dan berkata, baiklah. Ikutlah bersamaku. Setelah meninggalkan pelabuhan, kita akan masuk ke wilayah pemeriksaan. 3 orang itu terus berjalan di sepanjang jalan di atas kontainer. Kelvin sering menoleh ke belakang untuk melihat orang-orang biasa yang baru saja tiba di pulau ini. Ketika itu, dia bertanya dengan ragu-ragu, apa ada orang yang pulang setelah dari sini? Tentu saja ada, kata Serena. Dalam hal ini, Gama tidak terlalu berlebihan. Jika mereka ingin pulang, mereka bisa menukar uangnya dengan uang yang digunakan di luar, lalu Gama akan menghapus ingatan mereka dan membiarkan mereka pergi. Sampai di sini, dia berhenti sejenak, sebelum akhirnya melanjutkan, namun. Orang-orang yang ingin pergi setelah mengenal kultivator jumlahnya sangat sedikit. Kelvin pun teringat dengan cerita yang sering didengarnya di luar sana, yakni orang yang tiba-tiba menghilang selama 1 dekade dari desanya, lalu tiba-tiba kembali dan tidak mengingat apapun. Mereka hanya merasa tidak pernah meninggalkan desanya masing-masing. Mungkin semua ini ada kaitannya dengan pulau ini. Kelvin menghela nafas panjang di hatinya, daya tarik seorang kultivator pada orang biasa benar-benar sangat kuat. Semua orang ingin awet muda, lalu bisa terbang dan masuk ke dalam tanah. Ketika mereka benar-benar melihat eksistensi manusia semacam itu, mereka akan sulit bertolak godaannya. Mungkin. Ini juga alasan kenapa para kultivator selalu menjaga jarak dengan orang biasa. Sambil mengobrol, lambat laun mereka tiba di sebuah lorong. Orang-orang dari 2 kapal di belakang masih belum naik, sehingga Kelvin dan yang lainnya berada di barisan terdepan. Di pintu masuk lorong ini ada beberapa orang yang sedang berdiri. Orang yang sebelumnya ditampar oleh Serena, sekarang sedang berdiri di sana. Dia sedang mengobrol dengan seseorang dan terlihat marah. Serena terkekeh dan berjalan maju, sambil membawa pipa rokok di tangannya. Tidak lama kemudian, dia tiba di sebuah lorong. Orang yang baru saja ditampar oleh Serena berteriak kencang, inilah wanita yang menamparku. Bahkan dia bilang, kalau nenek moyang kita adalah sampah. Paman Daryana, kita tidak boleh membiarkannya. Tahan dia sekarang. Saya rasa dia juga cukup cantik. Kata orang itu dengan suara keras.
Di sampingnya ada seorang pria parubaya. Setelah mendengar orang itu menyebutkannya, dia sepertinya berasal dari keluarga Daryana. Tubuhnya memancarkan aura di pertengahan tingkat roh. Tentu saja, yang paling membuat Kelvin terkejut adalah matanya. Mata orang itu terlihat aneh, pupil matanya seperti segitiga yang terbalik. Sekilas, dia mirip seperti seekor ular. Namun, pada saat ini, sorot matanya tampak ketakutan. Paman Yo. Orang dari keluarga Wijaya tidak menyadari hal tersebut. Sebaliknya, dia malah tersenyum dan berkata, kau harus membalaskan dendamku. Kedua wanita ini sangat cantik, nanti aku akan membungkusnya dan mengirimkannya ke rumahmu agar kau bisa bersenang-senang. Tentu saja, maksud senang-senang, di sini memang agak ambigu. Orang dengan mata segitiga terbalik langsung berbalik dan menamparkan pria di sebelahnya. Pria yang berasal dari keluarga Wijaya merasa pusing dan kebingungan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Paman Daryana, apa? Apa kau baru saja memukul orang yang salah? Paman Daryana tidak memperdulikannya dan segera melangkah maju, lalu dia membungkuk kepada Serena dan berkata, Nona Serena, bocah ini belum pernah bertemu dengan Anda. Dia hanya bicara omong kosong dan tidak berpikir panjang. Semoga Anda bisa memaklumi kesalahannya dan membiarkannya hidup. Serena yang mengenakan cadar, menatap orang yang berasal dari keluarga Daryana dengan tenang. Di waktu yang sama, keringat dingin mulai bermunculan di wajah para petugas itu. Serena adalah sosok di tingkat Ningdan. Dengan identitas ini saja, dia sudah menjadi sosok yang berdiri di puncak dunia. Selain itu, di belakangnya juga masih ada orang lain. Orang itu adalah sosok tak tertandingi di dunia ini, yakni Parlan. Bahkan di kota yang dikendalikan oleh keluarga bangsawan seperti ini, tidak ada seorang pun yang berani menyinggungnya, termasuk Gama Daryana. Jika tidak salah ingat, namamu adalah Yo Daryana, kan? Tanya Serena. Ya, Yo segera menjawabnya. Kau membelanya. Apa dia adalah orangmu? Tanya Serena. Wajah Yo sontak berubah. Dia benar-benar paham maksud ucapan Serena. Dia pun buru-buru berkata, bukan saya ingin mencampuri urusan kalian. Saya dan dia juga tidak punya hubungan tertentu, hanya saja. Lupakan saja, kata Serena. Sepertinya dia memang tidak pandai bicara. Jadi, aku perlu menutup mulutnya selamanya. Mendengar itu, Kelvin merasa tergugah. Ternyata Serena jauh lebih kejam dari yang dibayangkan sebelumnya. Mendengar itu, semua orang merasa terkejut. Terutama pria dari keluarga Wijaya, wajahnya langsung membengkak setelah ditampar 2 kali. Dia termangu sambil menatap Serena. Serena adalah wanita tercantik di dunia kultivasi. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa wanita ini adalah sosok yang sangat terkenal di dunia, Serena. Serena juga malas bicara panjang lebar dengan Yo. Ketika itu, dia bicara dengan nada tenang, atur saja dengan caramu. Jika aku bertemu dengannya lagi, kuharap dia sudah menjadi bisu. Kalau tidak. Setelah itu, dia berbalik ke arah Yo dan berkata, kau akan menggantikannya dia sebagai orang bisu itu. Kami ingin mendaftar. Katanya sambil memegang pipa rokok dan berjalan ke arah lorong. Ini adalah 2 pelayan baruku. Bagio dan Surti. Bersambung.